Balik lagi kenapa ya? Ya karena tadi pagi pas Mas Rosan datang kan Ibu masih di dalam. Nah, sehingga kemudian setelah semua tamu-tamu dan juga pada berdatangan siang hari beberapa menteri, kemudian Mas Rosan datang kembali. Jadi maksudnya memang dicarikan waktu khusus ya? Ya bukan, karena tadi belum sempat salaman sama Ibu Mega. Ya. Apakah membawa pesan juga dari Pak Prabowo gitu untuk Ibu? Tidak ada. Jadi ini murni silaturahim dalam rangka Idul Fitri, saling maaf-memaafkan, dan tidak ada hal-hal yang terkait dengan politik kekuasaan. Tapi politik itu sebagai kehidupan, itu dibahas. Ada jamuan khusus nggak Mas buat Pak Rosan tadi dari Ibu Mega gitu? Ya semua sama. Terakhir Ibu nawarin kalau mau minum kopi, teh, akhirnya Mas Rosan lebih memilih teh, ada Mbak Puan juga, dan juga Pak Arifin Tasrif, ya Menteri SDM. Pesan-pesan semangat perjuangan tadi ya ke Mas Rosan yang berasal dari pengalaman Ibu, ya, sehingga Mas Rosan mengatakan, aduh pengalaman Ibu ternyata sangat luar biasa, penuh semangat juang. Tadi juga didampingi oleh Pak Abdullah Aswar Anas. Jadi yang dampingi Ibu menerima Pak Rosan dalam satu meja. Tadi ada Pak Abdullah Aswar Anas, ada Mbak Puan, ada Pak Arifin Tasrif, dan kemudian saya. Dalam ya kita sedang komunikasikan memang dalam silaturahmi Idul Fitri ini komunikasi sama anak bangsa sebagai orang Timur itu adalah biasa. Oleh karena itu komunikasi sedang dijalankan antara kedua belah pihak. Nanti kita pasti media akan mendengar dan kemudian akan dikabari kalau memang sudah waktunya. Demikian. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya langsung ke Bang Firman dulu. Bang, tapi kalau misalnya tadi melihat analisis dari Mas Andika, yang lebih urgent sebenarnya P3 sebenarnya, PDIP gitu yang bertemu dengan Pak Prabowo. Sepakat nggak dengan itu ya? Kayaknya punya kepentingannya jauh lebih besar untuk itu. PD Perjuangan sudah biasa menjadi partai koalisi dan pemimpin koalisi, dan juga sudah biasa dengan tradisi oposisi. Bahkan sebelum reformasi sudah menjadi oposisi. Jadi kita dalam posisi bukan mengambil inisiatif dan berkepentingan betul, tapi bahwa penting soal bernegara, membangun bangsa negara ini dalam kaitan dengan komunikasi politik, iya. Tapi sembari saya meluruskan juga perspektif yang dibangun itu. Apalagi kalau melihat kepemimpinan Ibu Mega yang sangat kokoh, teguh ya. Nah, untuk itu maka saya memang bersilaturahim dan menyampaikan permohonan maaf datang dalam rangka lebaran ke Teguh Umar. Dan sempat berdiskusi juga dengan Ibu Ketua Umum. Satu meja ada juga Pak Sekjen, Mas Hasto, dan juga Menteri Penentuan Peraturan Negara, dan Reformasi Birokrasi, dan Wakil Kepala BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan Ibu menyampaikan pesan-pesan etik moral bernegara, bahwa penting soal Mahkamah Konstitusi, penting menunggu tahapan-tahapan konstitusional pemilihan umum, kemudian supaya kita jaga dan kita rawat. Beliau menyampaikan soal hal-hal yang penting lah, soal bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami juga menyampaikan soal perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia. Dan untuk itu maka itu prioritas utama terlebih dahulu. Karena selalu pendekatan kita bukan pendekatan kekuasaan, tapi pendekatan kerakyatan. Pendekatan kebersamaan dalam rangka untuk menjaga konstitusi kita, menjaga demokrasi. Tapi bahwa perlu dan penting komunikasi, ya. Karena politik itu adalah komunikasi. Nah, Bang Firman, politik itu adalah komunikasi. Artinya kalau misalnya sebagai PDI Perjuangan ini DNA oposisi begitu ya saat ini, tapi karena komunikasi politik walaupun masih menunggu MK akan melunak juga bisa dong? Kita melunak menunggu. Dan bergabung begitu? Tentu ada sikap pendirian langkah-langkah strategis konstitusional akan disampaikan secara kepartaian pada saatnya. Tetapi memang yang kita utamakan ke depan kan adalah bagaimana basis permohonan kita di Mahkamah Konstitusi itu diterima, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi tanpa mengurangi persahabatan politik, tanpa mengurangi komunikasi politik, karena kita bisa pilih
secara bernegara. Makanya yang kita kedepankan adalah politik bernegara. Nah, yang paling utama adalah bagaimana kerakyatan ini, kemakmuran kesetaraan itu dikedepankan melalui kepemimpinan di pemerintahan dan juga melalui pola-pola komunikasi dan kepemimpinan baik oposisi maupun juga koalisi. Sebetulnya terminologi oposisi dalam konteks sistem presidensial kan tidak ada ya. Dalam konstitusi kita juga. Tapi kita memang membangun apa yang disebut dengan politik berimbang, check and balances gitu. Ini tradisi demokrasi. Oke, Bang Habib, emang masih malu-malu nggak sih PDIP? Ya kalau Bang Habib kan udah pede gitu ya, pertemuannya akan berlangsung pasti itu 100%. Nah, sementara... Jadi gini, menarik ya, saya menyimak pernyataan Pak Hasto bahwa yang menjadi dibahas kemarin adalah bukan politik kekuasaan, tapi politik kehidupan. Jadi sesuatu yang lebih universal. Nah, kalau kita stressing pernyataan tersebut menjadi masuk akal bahwa apapun yang disebut misalnya rekonsiliasi atau memindah kembali persatuan itu semakin mungkin terwujud. Kenapa? Kita nggak bicara lagi seperti kata Mas Andika, hitung-hitungan posisi ketua DPR, ya kan, posisi menteri, siapa butuh siapa. Ini kan persoalan target kita sebagai bangsa ke depan. Ini kan menjadi bahasan semua paslon ketika kampanye kemarin. Ini momentum yang satu-satunya bagi kita untuk lompat ke depan menjadi negara ekonomi keempat terbesar di dunia. Bonus demografi, situasi internasional yang sangat memungkinkan itu saat ini. Nah, itulah yang saya pikir dimaksud oleh Pak Hasto ya, sesuatu yang lebih universal. Memang kami orang politik tentu nggak akan mungkin tidak membahas hal-hal yang detail, tapi jangan disimplifikasi bahwa hanya itu yang menjadi concern kami orang-orang politik ini. Memang kita berpolitik tentu seperti disampaikan oleh Pak Hasto, politik kehidupan, ada sesuatu yang lebih besar. Nah, ini hanya mungkin tercapai kalau elit rukun, kalau elit bersatu. Nah, bersatunya itu menurut saya kalau kita bicara bersatu yang paling pas memang kan ada di pemerintahan. Kalau menurut saya ya kan ya. Walaupun negara butuh juga sebenarnya Bang check and balances juga gitu. Pasti. Nah, karena itu kan menarik. Lagi-lagi saya mengutipnya Pak Hasto. Dan abang saya ini ya Bang Firman, nggak ada istilah oposisi. Yang ada di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan. Itulah bedanya kita dengan ini. Ketika di luar pemerintahan pun teman-teman kan suportif. Ya, orang oposisi yang suportif. Tidak asal boikot, tidak asal tentang, tidak asal tolak gitu kan. Yang baik-baik mereka dukung, tapi yang kurang baik mereka kritisi. Ya itu juga bagus, nggak ada masalah, itu kan opsional. Jadi kan sekarang langkahnya Gerindra untuk mengajak PDIP bergabung dalam pemerintahan, begitu kan? Secara simpel begitu kan? Itu bukan persoalan Gerindra PDI saja sebetulnya. Ini persoalan kepentingan kita sebagai bangsa kok. Ya, guyupnya elit, rukunnya elit ya. Apalagi partai sebesar PDI Perjuangan. Ya menurut kami kan sangat pas ya kalau kita implementasikan politik merangkul dengan rekan-rekan kami ini gitu loh. Dan Gerindra berarti dan PDIP elitnya sekarang sudah guyup? Menurut saya sejak dahulu memang guyup terus. Oh ya udah. Oke, nanti saya tanya ke Mas Andika ya. Nggak lama lagi. Oke, tapi kita break dulu ya. Kami akan kembali saat lagi.